teman-teman, if you're new to my channel, aku Ajeng and welcome! Teenagers, I know you need this video. Sini ngumpul. Pertama-tama, aku mau cerita sedikit tentang diet aku yang sebenarnya udah ada videonya. Tapi just in case you guys are not watching that one, aku mau ceritain di sini kalau aku tuh turun 10 kilo dalam waktu sekitaran 2 bulan lah. Nah, pada saat itu tuh aku ngelakuin dietnya tuh enjoy aja tanpa paksaan siapapun, tapi karena emang aku mau gitu loh. Aku punya goal untuk diriku sendiri karena emang pada saat itu aku termasuk overweight di tinggi badan aku yang cuman 160 cm. Nah sekarang the main problem kalau remaja mau diet itu pasti adalah nggak dibolehin sama orang tua, ya nggak sih? Kayak pasti mama kalian atau ibu kalian udah masakin buat kalian, terus kayak kalau kita nggak makan kan jadinya nggak enak ya. Nah soal itu coba diomongin baik-baik dulu sama orang tua kalian masing-masing, karena ini demi kesehatan kalian juga loh. Asal jangan sampai diet ekstrim ya. Aku bikin video yang berisi tips-tips ini buat kalian juga berdasarkan pengalaman aku. Jadi maaf kalau misalnya ada yang mungkin berbeda sudut pandangnya, tapi ini yang selama ini aku lakuin dan bekerja dengan baik di tubuh aku. So yang pertama, tips dietnya adalah harus punya tujuan. Nah ini penting banget sebelum kalian mulai ngurangin makan ini, pantangan makan itu. Kalian harus tahu nih langkahnya mau kemana. Kalian tuh merubah diet, merubah pola makan tuh untuk apa? Untuk siapa? Apakah untuk body goals? Kalian punya mimpi, punya badan yang langsing gitu, yang proporsional, atau sekedar untuk menyehatkan diri aja karena rasanya nih badan udah gak enak kan kalau overweight, kayak ngapa-ngapain tuh berat gitu rasanya. Atau mungkin ada juga yang memang tuntutan dari lingkungan sekitar, kayak misalnya kalau jadi model kan harus tinggi menjulang, singset, enak dilihatnya di kamera. Jadi setiap kali aku mau cheating di dalam diet aku ingat lagi tujuan aku tuh untuk apa gitu loh. Aku ngelakuin ini untuk siapa? Untuk diriku sendiri juga, untuk kesehatan aku juga. Baru deh ke tips yang nomor 2, yaitu kurangin makanan atau minuman manis. Menurutku ini salah satu yang paling gampang untuk dilakuin, karena kan ya tinggal ngurangin manis-manis aja kan. Atau bisa juga ganti gula kalian dengan stevia yang kalorinya tuh super rendah, kayak let's say Tropicana Slim yang mungkin paling sering kalian denger. Pokoknya pas mau mulai diet itu aku udah bener-bener kurangin banget konsumsi boba-bobaan. Kalau misalnya mau beli ya bolehlah seminggu sekali gitu, atau bahkan 2 minggu sekali. Dan beneran sejak aku kurangin konsumsi gula itu ngaruh banget di aku. Cepet banget perubahannya, signifikan kelihatan. Tips yang ketiga, tambahin aktivitas fisik. Karena mungkin kan kita nggak sadar ya di rumah tuh rebahan, terus kayak aktivitasnya walaupun kita sekolah atau misalnya kita kuliah juga di depan laptop dan duduk aja gitu, jadi nggak banyak gerak-gerak. Nah kalau aku dulu cara yang paling gampang adalah aku set timer setiap hari selama 30 menit itu aku ngelakuin hal-hal yang berbau aktivitas fisik. Bisa ngasah skill baru juga, contohnya kayak ngedance, atau mungkin explore resep-resep masakan gitu sambil nyoba-nyoba masak, kan keringetan tuh ya. Selain itu bisa juga mungkin latihan nge-shoot bola basket, kayak gitu, sesimpel itulah pokoknya selama 30 menit. Gak perlu lama-lama, yang penting setiap hari tuh ada aja gerakannya. Tips yang keempat, piring makan harus seimbang. Usahain setiap kali kamu makan, kamu lihat piring kamu nih, udah seimbang belum isinya? Gak boleh curang. Kamu mau makan enak, mau makan daging, keju mozzarella yang meleleh-leleh itu, tapi juga harus diimbangin sama sayur. Jangan dagingnya banyak, sayurnya cuma seiprit di ujung piring. Tips yang kelima, hindarin diet iseng-iseng. Nah ini nih mau sampai kapanpun juga gak akan kelar-kelar. Karena apa? Kamu gak punya tujuan yang kuat gitu ya. Cuman kayak iseng deh, iseng-iseng temen gue diet, gue juga ikutan diet deh. Ngelakuinnya tuh jadi gak sepenuh hati gitu loh. Nanti di tengah-tengah jalan jadi kebanyakan toleransi. Kayaknya Shopee Food atau GoFood enak nih. Tengah malam kayaknya enak nih kalau nyeduh mie instan gitu. Nah kalau misalnya kalian udah ngelakuin segala bentuk usaha dari diri kalian sendiri, sekarang boleh dibantu sama produk-produk diet yang menurut aku bekerja dengan baik di badan aku. Tips yang keenam kalau gitu adalah produk diet favorit aku, Noera Slimming Tea.
Jadi dia tuh teh herbal gitu. Ini umur 12 tahun ke atas udah boleh konsumsi karena dia ya rasanya tuh kayak teh aja gitu, nggak aneh-aneh. Isi herbalnya sendiri tuh ada premium green tea, jasmine flower, honey, dan masih banyak lagi. Pokoknya bagus-bagus banget herbalnya. Dan ini super menolong banget untuk ngelunturin lemak. Aku minumnya 1 kali sehari aja di malam hari, 30 menit sebelum makan. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih ekstra lagi gitu ya, bisa juga 2 kali sehari, pagi dan malam, pokoknya 30 menit sebelum makan. Tips yang ketujuh, kalau nggak suka minum teh herbal atau teh yang nggak ada rasanya gitu, kalian boleh pakai solusi lain, yaitu Noera Slim Boost. Nah, tapi kalau produk yang ini baru boleh dikonsumsi sama umur 14 tahun ke atas ya. Terus kalau misalnya kamu punya riwayat penyakit tertentu, itu lebih baik dikonsultasiin dulu ke dokter masing-masing. Takutnya ada efek samping tertentu soalnya. Nah, kapsul Slim Boost ini tuh cara kerjanya dia ngebantu nurunin gula darah dan mencegah penimbunan lemak. Aku sendiri sih baru konsumsi beberapa kali ya, kayak baru 3-4 kali. Tapi aku denger-denger dari teman-teman aku yang juga pakai Noera Slim Boost ini tuh memang udah banyak yang berhasil turun berat badannya. Udah gitu juga tanpa diare dan mulus-mulus gitu loh. Soalnya kan biasanya kalau misalnya produk diet tuh kalau dikonsumsi terus besokannya bikin mules-mules gitu ya, kayak jadi diare. Nggak usah khawatir karena aku sendiri juga nggak pernah diare selama minum ini. Dia diminumnya 1 kali aja sehari, 1 jam sebelum atau sesudah makan juga boleh. Nah, kalau kalian misalnya nggak terbiasa sama obat minum gitu ya, dikit-dikit alergi, tenang, bisa pakai treatment dari luar aja. Nih, aku juga kemarin sempet cobain Noera Body Treatment Oil. Ini tuh wanginya enak banget, bener-bener bau kopi gitu. Nah tapi please catet ya, ini tuh hot oil, jadi ini tuh rasanya panas pas dioles ke kulit. Aku sih nggak rekomen sebenarnya kalau misalnya kalian punya sensitive skin, karena dia bekerjanya tuh bener-bener kayak bikin kita keringetan gitu loh. Misalnya pas dioles di bagian-bagian yang banyak lemak kayak di perut atau di paha gitu, di lengan sini, itu nanti kita akan keringetan terus. Ya tapi memang itu bagian dari proses pembakaran lemak. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, hati-hati, abis diolesin jangan langsung pegang mata karena itu super perih banget. Pokoknya jangan coba-coba deh. Kalau bisa sih abis ngolesin ini langsung buru-buru cuci tangan aja. Tips yang ke-9, aku udah mempersiapkan segala kemungkinan terburuk. Kalau misalnya kalian gak mau pakai oil yang panas-panas, takut gitu ya, aku juga mau saranin ini Noera Slimming Gel. Kalau yang ini nih nggak panas nih. Udah gitu dia juga bisa buat segala usia. Dan cara pakai itu mirip sama kayak hot oil tadi, dioles ke bagian-bagian yang banyak lemaknya. Dan dia ini cara kerjanya juga sama gitu ya, membakar lemak di bagian yang kita olesin. Tapi bedanya selama aku pakai dia tuh nggak keringetan heboh banget kayak si hot oil ini. Tetap ada sih keringat-keringat sedikit. Cuma mungkin kalau misalnya kalian mau yang efeknya lebih jos, pakai si hot oil ini lebih cepet kali ya. Tips yang terakhir, yang ke-10, aku sering banget baca komen-komen kalian dan DM kalian juga di Instagram, minta tips buat double chin dan pipi cabi. Karena tiap orang kan beda-beda ya, tergantung dari genetik orang tuanya juga gitu. Kalau ada lemak berlebih tuh larinya kemana? Ada orang yang mungkin ke perut jadi buncit gitu, atau yang pahanya ukurannya besar. Ada juga yang larinya ke lengan, ada juga yang larinya ke pipi. Nah nanti kalian bisa sesuaiin juga produk-produk rekomendasi aku yang mau dipakai. Kalau misalnya buat pipi dan double chin bisa pakai Noera V-Line Firming Lotion. Jadi ini tuh emang dipakainya khusus di area dagu sini buat bikin lebih tirus dan kenceng. Tapi ingat masih sabar ya, karena hasilnya juga nggak instan. Menurutku sih dari semuanya ini paling butuh proses yang lebih lama. Tapi don't worry, selama kalian konsisten buat olesin dia di bawah sini, agak dipijet gitu ke arah luar, dia bakal ngasih hasil yang sesuai sama perjuangan kalian. Nah biasanya aku pakai dia tuh 5 menit sebelum olahraga biar pembakaran lemaknya tuh lebih maksimal gitu loh, tertuju, terfokus di bagian sini. Alright, itu dia tadi 10 tips dari aku. Keterlaluan sih kalau misalnya kalian nonton ini terus masih banyak excuse juga buat diet. Aku tuh sengaja loh nyobain berbagai macam produk ini supaya kalian bisa pilih mana yang paling cocok sama kalian. Jadi kalian punya banyak alternatif gitu ya, dan nggak punya alasan lagi buat nunda dietnya. Pokoknya aku tunggu loh ya update-nya, biar semangat. Setiap kali kalian progress diet, kalian boleh tag ke Instagram aku atau DM aku di Instagram juga boleh. So, terima kasih udah nonton video ini. Kamu boleh komen komentar di bawah untuk diskusi tentang video ini atau request video selanjutnya. Stay healthy and beautiful. Bye-bye.